Tuhannya ya. Setelah butuh bukan keinginan, kita inginnya mau banyak tapi harus sesuai dengan kebutuhan yang akan ditolongnya ya. Wa ya qaumi la yajrimannakum ya. Sikok ya. Dan kaumku ya, janganlah kalian berbuat kejahatan karena berselisih denganku. Ini juga ajakan jangan kamu berbuat kejahatan karena berselisih denganku, ayusibakum, bahwa nanti akan menimpa kalian mislu seperti ma asoba kaum Nuh, seperti apa yang menimpa kaum Nuh, au kaum Hud atau kaum Hud, au kaum Soleh atau kaum Soleh ya. Jadi ini mengingatkan Nabi Syuaib, jangan kamu berbuat kejahatan setelah aku beri nasihat, setelah kamu menyelisihiku ya, setelah kamu menghinaku ya dengan apakah sholatmu, apakah kamu melarang ini ya, seperti itu. Dia ingatkan nanti akan menimpa kamu seperti telah ditimpanya kaum Nuh ya, atau kaum Hud atau kaum Soleh. Nah, kaum Hud siapa kaumnya? Kaum Ad, kaum Hud. Kaum Soleh siapa? Kaum Samud tuh. Nah, wa ma qaumu Lutin minkum, dan juga kaum Lut di antara kalian bibaid, yang tidak jauh ya. Jadi dan tidak jauh kaum Lut dari kalian ya. Jadi jaraknya antara kaum Lut dengan Nabi Syuaib itu tidak jauh, makanya dijelaskan dan juga kaum Lut yang tidak jauh dari kalian ya. Jadi yang dimaksud tidak jauh di sini tidak jauh dari waktunya ya, karena dari kaum Lut ke Nabi Ayub itu jaraknya dekat jarak waktu ya. Nah, jadi bukan Nabi Musa ini waktu di Madian yang Syuaib yang jadi mertua Nabi Musa, itu adalah disebutkan di Al-Quran orang yang soleh. Cuman ditafsir banyak menerjemahkan itu Nabi Syuaib sebagai mertua dari Nabi Musa ya. Tapi sebenarnya Nabi Syuaib lebih dekat ke kaum Lut. Ini di Al-Quran dijelaskan bibaid, tidak jauh, wama bibaid, tidak jauh dari kaum Lut ya. Tidak jauh dari waktunya, tidak jauh juga lokasinya, sama-sama di mana, Yaman ya. Itu yang satu kaum Sodom di kota Sodom, yang satu di Madian ya, sama-sama di Yaman. Juga tidak jauh dari perangai kaum Lut dengan kaum Madian ya, suka merampok, berbuat curang dan berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah. Lalu kita kembali ke surat Asy-Syu'ara surat 26 ya. Coba. Surat 26 ayat 184. Nah, lalu Nabi Syuaib mengajak ya kaumnya untuk bertakwa. Wattaqul ladzi khalaqakum ya. Bertakwalah kepada yang telah menciptakan kalian, wal jibilata wa awwalin, yang telah menciptakan kalian ya dari orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terdahulu ya. Jadi setelah Nabi Syuaib tadi mengingatkan jangan sampai kalian ditimpa seperti kaum Nuh ya, seperti ditimpanya kaum Hud, kaum Soleh dan kaum Lut ya. Halaman 375 halaman 375 ya. Maka Nabi Syuaib mengajak untuk bertakwalah kepada yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang terdahulu ya, orang-orang terdahulu yang tadi disebutkan, yaitu kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh dan kaum Lut ya. Mereka ditimpa kalau enggak bertakwa ya. Mereka juga lebih besar, kaum Ad itu kuat besar ya, kaum Samud juga hebat, bisa mahat patung, tapi ketika dia menyekutukan Allah maka ditimpa juga dengan musibah ya. Jadi perintah untuk bertakwa karena dia menciptakan orang-orang yang terdahulu.
Qalu, mereka para pemuka-pemuka berkata, innama anta minas musaharin, ya. Sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang tukang sihir. Sungguhnya engkau termasuk tukang sihir gitu ya, musaharin. Nah, ini hampir semua nabi ya itu ketika mengajak kaumnya, maka dikatakan bahwa dia tukang sihir. Ini juga Nabi Su'aib ya, dikatakan sungguhnya engkau udah terkena sihir nih, musaharin. Nabi Muhammad juga dibilang tukang sihir. Nabi hampir semua rasul ya yang mengajak kaumnya dibilang tukang sihir. Nabi Musa juga dibilang, apalagi Nabi Musa ngeluarin tongkat, wah ini dia rajanya tukang sihir nih. Terus Nabi Ibrahim juga gitu, seperti itu ya. Wa askit alaina, maka ini nantang nih, maka jatuhkanlah atas kami kisapan awan-awan minas samai dari langit, in kunta minas sodikin, jika engkau termasuk orang yang benar. Jadi ketika diingatkan lewat ya, wa ma anta illa basarum misluna, ya, dan tidaklah engkau kecuali hanya manusia biasa seperti kami. Jadi engkau ini udah terkena sihir, dan engkau ini sebenarnya sama seperti kami manusia biasa, nggak ada keunggulan, nggak ada kelebihannya. Wa inna junnuka, dan sungguhnya aku yakin pada kamu laminal kajibin, kau termasuk orang yang bohong, tukang berdusta ya. Nah itu hampir semua nabi seperti itu, dikatakan tukang sihir, pendusta ya. Nabi Muhammad juga dikatakan pendusta katanya, orang Quraisy ya. Itu hampir semua ketika diajak untuk taat kepada Allah dibilang, wah ini kena sihir nih, wah ini pendusta nih. Wa askit alaina, maka dia menantang ya agar jatuhkanlah atas kami awan minas samai dari langit, in kunta minas sodikin, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Qala, berkata maka Nabi Su'aib, Robi a'lamu, Tuhanku lebih mengetahui bima ta'malun, terhadap apa yang engkau kerjakan. Faqad jabuhu fa'ahojahum, maka engkau telah mendustakannya, maka akan menimpa mereka ajabun yaumid julalin ya. Oh, udah kelewatan, bentar itu. Sampai 186 ya. Nah, jadi kembali ke surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 87 ya. Surat Al-A'raf halaman 161 ya, itu paling bawah. Kalau kata Hadi Hidayat kanan paling bawah. ayat 87 halaman 161 kanan paling bawah. Surat Al-A'raf surat nomor 7. Surat nomor 7, oh iya pakai HP ya. Surat nomor 7 ayat 87 ya. Wa in kana ta'ifatun, jika ada segolongan minkum dari kalian, amanu yang beriman, billaji ursiltu, dengan apa yang aku utus, bihi dengannya ya. Maksudnya ini segolongan yang kecil, minoritas, sedikit ya. Jika ada segolongan yang sedikit di antara kalian beriman dengan apa yang aku utus padamu ya. Wa ta'ifatun, dan segolongan yang besar, yang mayoritas, lam yu'minu, tidak beriman, pasbiru, maka bersabarlah, hatta yahkumullah, sampai Allah memutuskan bainana, di antara kami, wa huwa khairul hakimin, dan dialah